sahabat YouTube channel, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita ada di tepatnya di kompleks pemakaman Panembahan Senopati ya, sahabat YouTube. Ini adalah pohon beringin peninggalan Sunan Kalijaga. Kali ini kita nggak mau aneh-aneh ya, kita cuma mau explore saja apa aja sih yang di dalam komplek ini gitu. Apa saja yang ditinggalkan oleh Panembahan Senopati kepada kita di komplek ini, sahabat YouTube. Ya, kita cus masuk di depan, di dalam. Begitu masuk di dalam sini, kita langsung disambut dengan tembok-tembok ini, sahabat. Terus kita disambut lagi dengan papan nama. Nah, di samping papan nama ini kita terlihat jelas ini ada kompleks masjid. Ini yang namanya Kompleks Masjid Gede Kota Gede. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita, eksplorasi kita di kompleks Masjid Agung dan pemakaman di Kota Gede ini. Nah, ini masjidnya ini, sahabat YouTube. Ini masjid ini enggak terlalu umum ya, jadi hanya dibuka untuk ibadah-ibadah saja. Di selain itu udah ditutup lagi seperti biasa, kayak di masjid Kauman itu juga seperti itu. Ya, ini di sini kita bebas berkunjung, jadi siapa aja boleh berkunjung, nggak harus bayar, karena nggak bayar gitu. Yang bayar itu kalau kita mau masuk makam. Jadi untuk sahabat YouTube dimanapun Anda berada, jika berada di Kota Gede atau di dekat-dekat sini, atau sedang lagi di Yogyakarta, pokoknya jangan lupa untuk mampir di sini. Rasakan sensasinya di sini, sensasi spiritualnya yang di sini. Rasakan juga sensasi kita berada di lokasi yang bersejarah ini. Kita seperti dibawa lagi ke masa dimana Panembahan Senopati menjabat. Jangan lupa juga untuk di era sekarang pakai masker ya. Ini ada pengumuman wajib menggunakan masker. Yuk kita langsung masuk aja, di dalam lagi ada apa. Nah, ini gerbang masuk lagi ke dalam. Lebih tepatnya ini kalau mau masuk ke makam ya, makamnya gitu. Wah, ini ada teman kita Rusta Channel. Ya, Panembahan Senopati bertahta tahun 1500, berarti 500 tahun yang lalu ini, sahabat. Tempatnya bersih ya, karena banyak abdi dalam yang selalu membersihkan. Jadi terlihat asri gitu. Karena ini bangunan yang bersejarah yang paling inti, jadi sangat dirawat. Beda sama yang di pojok-pojok kota mungkin ya. Tapi semuanya tetap dirawat oleh pemerintah setempat, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sekarang ya. Yuk kita masuk lagi. Ini ada penyekat. Ini penyekat kayak gini tuh sebenarnya ciri khas itu, ciri khas di bangunan di era zaman dulu. Itu ada penyekat-penyekat setiap kali ada pintu masuk. Maksudnya untuk apa? Itu sebagai penyekat atau ada filsafatnya juga, ada apa ya, sanepannya juga kalau orang Jawa bilang. Itu biar rezeki itu ada yang menghadang gitu. Jadi nggak langsung bablas pergi-pergi keluar atau habis atau gimana gitu, pemirsa. Nah, di sini juga bisa untuk prewedding. Ini lagi ada mau yang prewedding di sini. Ini di bangsal di dalam ya. Ini bangsalnya untuk
para abdi dalam ini gitu. Ini abdi dalam yang menyambut tamu atau yang mau masuk ke lokasi pemakaman seperti itu. Kita lihat juga bangsal di sampingnya ya. Ini masih ada 2 bangsal. Jadi 2 bangsal ini biasanya dulu untuk para abdi dalam atau untuk penggede-penggede keraton menunggu seorang pimpinan ya, yang ingin keluar dari rumahnya. Karena begini pemirsa, di pemakaman itu sebenarnya dulunya tempat rumahnya atau kediamannya Panembahan Senopati gitu. Jadi pemirsa jangan salah ya. Nah, ini di sini juga ada papan nama ini. Nah, ini sangat penting sekali di tempat kayak gini nih, banyak paranormal abal-abal pada iklan loh pemirsa. Hati-hati, Anda di sini ingin tirakat, ingin menenangkan diri, pengen cari ketenangan, cari petunjuk, malah ketemu paranormal abal-abal, nanti jadi tambah mumet nanti ya. Ya, kita langsung turun ke bawah. Di bawah ini adalah tempat yang paling disebut sakral oleh masyarakat, karena tempat ini yang paling bisa kita kunjungi bebas gratis, nggak ada biaya, yaitu Sendang Kemuning. Sendang Kemuning ini sering dijadikan tempat untuk mandi, entah itu mandi hajat, mandi laku, mandi keilmuan, atau bersihin diri, atau ngelarung apa itu namanya kalau orang Jawa, ngelarung sial atau ngelarung sengkolo atau apalah, macam-macam pokoknya banyak yang memiliki hajat di sini gitu. Makanya kalau malam ini tempat yang paling rame gitu. Siang pun rame juga. Nah, ini sendang di sini ada 3 ya, ada dua kalau nggak salah. Ini yang putra, di sebelah ada yang putri, dan di sampingnya ini lagi itu ada sendang lagi, sama juga Sendang Kemuning yang di luar beteng pemirsa. Kalau kita nyeritain masalah sejarah kayak gini itu sangat panjang sekali ya sahabat YouTube. Dan gak ada habis-habisnya. Ditambah lagi dengan versi-versi yang lain dari beberapa masyarakat di tempat, beberapa praktisi spiritual yang melihat sejarah dengan batiniah mereka, pandangan batin mereka, terus yang ada di buku gitu, terus dari abdi dalam itu versinya beda-beda. Karena ya sebenarnya perbedaan versi itu kesenangan sendiri, mana yang mau dikuak gitu, mana yang mau mereka pelajari, mana yang pengen mereka ketahui. Nah, beginilah penampakan Sendang Kemuning ini dari tahun dulu waktu saya kecil masih seperti ini bentuknya gitu. Mungkin ya sekitar 30 tahun yang lalu itu seperti ini, dan ada ikan-ikannya seperti itu. Menunjukkan kalau tempat ini disakralkan, itu ada taburan bunga di situ sahabat YouTube. Nggak ada salahnya, memang air itu ada berkahnya ya gitu. Memang unsur air itu ada berkahnya, dari alamiah airnya, nggak usah dianeh-aneh pun udah berkah. Orang mandi di situ pasti bersih gitu aja. Ini bangunan, ini nggak apa-apa, kita masuk ke sini, kita bebas masuk ke sini, nggak usah takut sahabat YouTube yang ada di Jogja. Ayo datang, ayo ramaikan tempat wisata ini, sambil kita mengingat sejarah perjuangan beliau-beliau yang sudah mendahului kita, yang hanya meninggalkan tempat-tempat bersejarah ini, meninggalkan pemerintahan kota gitu. Karena sejarahnya Yogyakarta ini juga nggak lepas dari mereka gitu. Adanya Yogyakarta adalah awal dari mereka gitu. Kita bisa tinggal di Jogja yang nyaman, yang damai kayak gini, itu karena awal kali mereka membuat keraton di sini, membuat suatu pemerintahan. Kalau di era sekarang disebut pemerintahan gitu.
Dan hasilnya ya seperti yang kita lihat sekarang ini, Yogyakarta seluas ini dan semakmur ini, sedamai ini, senyaman ini gitu. Nah ini juga ada sumur yang dikeramatkan juga sama masyarakat setempat ya. Untuk masalah kekeramatan itu biarkan keyakinan itu kita hormati. Nah, jika ada yang tidak meyakini tentang keramatan juga nggak masalah. Jika ada yang meyakini ya silahkan monggo gitu. Ini kalau nggak salah tembus ke samping juga ini airnya. Jadi ada sebelah utara lagi ya. Ya nggak kalah lagi juga di sini ada peninggalan. Ini makam yang sering dibicarakan orang-orang, makam Bulus pemirsa. Ini sering buat tirakat juga ini di sini. Jadi apa bahasanya ngone-ngone Panembahan Senopati ini terus dibikin museumnya, dibikin patungnya. Kuburan Kiai Dudo. Nah, ini sering buat bakar-bakar menyan sama dupa sebagai pewangi ketika laku batiniah ya. So nggak apa-apa lah, kita jalan lagi ke atas seperti ini. Kita bebas di sini selfie nggak apa-apa. Yes, pokoknya kalau kita datang ke sini dengan sopan, dengan baik, kita nggak apa, kalau bahasa orang sini nggak terunyuan kayak gitu, dijamin aman. Yuk kita masuk ke Sendang Putri mumpung lagi sepi nih. Sendang Putri seperti apa? Mumpung lagi sepi jadi kita bisa masuk sini. Kalau ada yang di dalam kita nggak enak juga ya, kita bawa kamera sih. Nah seperti itulah, udah dibikin cungkup-cungkup ya. Nah ini enak banget ini buat kaum putri yang datang ke sini mau ngalah berkah atau cuma sekedar nongkrong atau sekedar ingin selfie ya. Enak banget bisa buat duduk-duduk. Kita keluar, udah cukup kita muter-muter di bagian Sendang ya. Nah ini pintu kayak gini sebenarnya pintu khas ya, pintu khas gitu. Kalau bangunan aslinya kita juga nggak tahu ya, karena udah 500 tahunan. Ini bangsal pengapit yang di sebelah kanan pintu masuk makam ya. Nah di dalam pintu ini adalah makam Panembahan Senopati gitu, dan dipercaya di dalam pintu ini dulu tempat rumahnya, kediamannya gitu. Kita pindah ke Sendang sebelahnya. Nah ini teman kita ini Rusta ini lagi bahagia kayaknya. Ini Sendang Kemuning yang di luar komplek ya. Ini dulu itu buat perairan di luar itu. Nah pemirsa, jika berkunjung di kompleks pemakaman itu jangan lupa bahwa itu kediaman ya. Kalau memang itu kediaman berarti ada keratonnya. Nah keratonnya itu di sini pemirsa, tapi bukan yang di sini ya. Kalau yang ini ya sekitar sini adalah keratonnya lah. Ini adalah pemakaman untuk kerabat keluarga keraton. Coba kita cek ke dalam seperti apa. Nggak jauh beda ya sama yang lain-lain tempatnya. Ada dua bangsal ini, sebenarnya dua bangsal ini untuk dua abdi dalam gitu, abdi dalam dari Jogja sama abdi dalam dari Solo gitu. Nah ini adalah tempat yang sangat bersejarah sekali karena di sini tempatnya Batu Gilang, singgah sananya Panembahan Senopati.
Coba pemirsa bayangkan di sini, saya mendapat imajinasi di sini. Saya membayangkan kalau memang benar batu gilang ini ada di sini, pikiran saya itu langsung mendesain sesuatu. Di sini ada kayak apa ya? Kayak joglo buat duduk Panembahan Senopati. Di depannya itu ada para abdinya, ada para penggedenya. Dan yang saya pikirkan itu adalah seorang Panembahan Senopati yang punya nama besar itu. Singgasananya cuma batu, sahabat. Beda kayak sekarang, singgasananya kursi empuk ya. Itu. Seseorang yang mengawali pemerintahan di sini, dalam bahasanya babat alas di sini, ini adalah alas Mentau yang sangat angker. Dia hanya rela duduk di singgasanah batu. Mungkin Panembahan Senopati punya maksud tersendiri ya. Kenapa memilih singgasanah batu? Padahal dia adalah pemimpin ya. Seandainya meminta singgasanah yang lebih mewah mungkin bisa. Kalau saya sendiri mengartikan, kita jadi seorang pemimpin juga tidak boleh terlalu bermegah-megahan, karena sedang posisi dalam babat alas, jadi hanya duduk di atas batu. Kan di sini ditulis singgasana ya. Kita kalau dengar kata singgasana pasti megah mewah gitu kan, sahabat. Tapi ini enggak, cuma batu hitam saja, kotak gitu. Ya, kita masuk karena di sini ada juru kuncinya. Jadi pemirsa kalau mau datang ke sini, pengen lihat singgasanahnya, pas posisi datang, pengen doain beliau di sini, kita cari juru kuncinya aja. Ini yang kuning-kuning sebelah kiri kita ini Watu Gateng, pemirsa. Terus yang ini sebelah kanan kita ini ada apa ya? Kendi atau apa itu. Nah, beginilah singgasana seorang pemimpin dengan nama yang besar, dengan nama yang agung, dengan kadigdayanya yang tersohor, dengan kecerdasannya yang tersohor. Ini yang konon katanya dekoknya batu ini yang dulu menjadi sejarah besar. Panembahan Senopati membunuh mantunya sendiri, yaitu Ki Ageng Mangir. Baik, begitu pemirsa, semoga menjadi sedikit wawasan bagi kita, jadi hiburan bagi kita juga. Intinya jangan lupa datang ke sini, jangan lupakan sejarah mereka yang sangat berjasa bagi kita. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke lokasi ini atau ke lokasi-lokasi yang bersejarah. Oke, sekian dulu dari saya video ini. Kita juga sudah capek, udah maghrib ya, mohon maaf karena posisi maghrib, jadi kita nggak bisa shoot bagus lokasinya pas batunya karena sedikit pencahayaan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya doakan sehat walafiat. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya.